Kilas balik paling tua di One Piece. Siapa yang menyangka kalau kilas balik masa lalu Brook yang selama ini kita anggap cuma musisi komedi, ternyata memegang kunci instan buat ngebongkar rahasia terbesar pemerintah dunia, Ksatria Suci, Holy Knights, bahkan eksistensi dewa baru, Zaza, sang dewa hujan. Oda akhirnya membuka masa lalu Brook yang terhubung dengan Gunko. Dan ini bukan sekadar cerita persahabatan biasa. Ini adalah kilas balik paling tua dalam sejarah One Piece, yang ditarik mundur sampai 70 tahun sebelum cerita utama dimulai, di mana adegan dibuka dengan Brook yang menyanyikan sebuah lagu di sebuah desa terpencil jam 4 pagi, sambil memperlihatkan sebuah gestur yang bikin merinding, Nika pose. Yap, Brook kembali melakukan pose Nika. Ini bukan pertama kalinya. Kalau kalian jeli, Brook udah pernah ngelakuin pose ini di Arc Fishman Island, Wolechake Island, Elbaf, bahkan di kala spread resmi pas dia pertama kali join kru topi Jeremy. Brook itu penting, bro, bukan cuma karena dia anggota Straw Hats, tapi karena kekuatan jiwanya, lagu Bings no Sake, dan hubungannya dengan Gunko punya benang merah langsung ke rahasia Void Century. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, jangan di-skip sama sekali, karena kita bakal membedah bagaimana takdir musisi tengkorak ini ternyata terikat langsung dengan sang penguasa tertinggi tahta kosong, Imusama. Kita mulai dari bagian 1, pertempuran Loki versus Iemu, misteri teknik dewa mitologi. Sebelum kita masuk lebih dalam ke masa lalu Brook, kita harus melihat situasi terkini di mana pertarungan antara Loki dan Imusama masih terus berlanjut. Di sini, Oda mempertegas kalau Imu adalah makhluk terkuat di seluruh semesta One Piece. Loki bahkan terang-terangan menyebut Imu sebagai makhluk paling keras kepala dan tangguh yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Ingat, Loki itu bukan raksasa sembarangan. Dia udah pernah melihat Herald, Rox de Sebek, bahkan pernah berduel melawan Shanks. Gak cuma itu, Skopper Gaban sendiri bilang kalau haki milik Imu adalah haki terkuat yang pernah dia rasakan. Sampai-sampai Luffy sendiri ngaku hampir gak bisa bernapas cuma karena berdiri di dekat pancaran haki Imu. Tapi yang mengejutkan, Loki dan Ragnar ternyata jauh lebih kuat dari dugaan kita. Mereka berdua berhasil menahan serangan bernama dari Imu, yaitu Gromar, yang diambil dari nama pedang legendaris dalam mitologi Nordik. Lewat serangan Nemesis dan Gromar, Oda nunjukin kalau Imu punya kemampuan Shinjutsu buat memanifestasikan senjata apapun yang dia bayangkan, di mana tiap senjatanya terhubung dengan mitos kematian matahari. Karena musuh alami Imu adalah Nika sang dewa matahari, kemungkinan besar kedepannya Imu bakal ngeluarin teknik baru yang terinspirasi dari makhluk mitologi pemakan matahari. Kayak Skoll, serigala pengejar matahari di mitos Nordik, atau Houyi, dewa pemanah dari Tiongkok yang memanah jatuh 9 dari 10 matahari di langit. Imu bisa aja memanifestasikan busur panah dewa buat menjatuhkan Luffy nanti. Di sisi lain, kondisi Gunko saat ini masih membeku. Berarti, hawa kegelapan dari Imu pun gak bisa mencairkan es milik Ragnar. Fakta kalau Imu bisa one-shot Zoro dan Sanji sekaligus tapi butuh beberapa chapter buat ngelawan Loki, membuktikan kalau kekuatan para raksasa Elbaf ini gak main-main. Tapi cepat atau lambat, Imu bakal dapat keunggulan, memojokkan Loki, dan disitulah Luffy bakal melakukan Grand Return-nya sebagai Dewa Matahari. Bagian 2, Klan Davi versus Ksatria Suci asal-usul mata misterius. Nah, di tengah pertempuran ini, Imu sempat menyebutkan satu nama baru yang bikin penasaran, Dozon. Siapa Dozon ini? Ada 3 opsi logis. 1. Dia adalah pengguna buah iblis Zaza alias Dewa Bumi Kuno di zaman Void Century. Kata, Dozan, dalam bahasa Jepang bisa berarti gunung. Pas banget sama tema Dewa Bumi. 2. Itu adalah nama asli Jaibao. Tapi kayaknya nama asli Jaibao bakal disimpan buat kejutan yang jauh lebih besar. 3. Dan opsi yang paling masuk akal bagi gua saat ini, Dozan adalah pengguna kuno pedang Ragnar sekaligus pengguna buah iblis Nidok di masa lalu. Sekarang mari kita lompat ke kilas balik 70 tahun lalu lewat penjelasan Brook, yang bikin Nami, si otak paling encer di kapal, langsung sadar kalau Gunko selama ini sedang dikendalikan. Di kilas balik ini, kita diperlihatkan orang tua dari Gunko, dan keduanya punya latar belakang yang benar-benar gak masuk akal. Ayah Gunko, Raja Ruan, punya bentuk dagu yang mirip banget sama konsep seni awal Kurohige dan Rox de Sebek yang pernah digambar Oda. Apakah dia anggota dari klan Davi alias bagian dari klan D? Bahkan Brook dengan rambut afronya juga punya kemiripan visual dengan karakteristik anggota klan Davi masa kecil. Tapi pertanyaannya, buat apa Oda ngebuat Gunko atau Brook jadi anggota klan D? Apa gunanya membiarkan Gunko hidup kalau dia adalah musuh alami dari garis keturunan yang ingin dimusnahkan total oleh Imu? Informasi ini masih minim, jadi mari kita alihkan fokus ke ibunya, Ratu Kandel. Ibu Gunko, Queen Kandel,
Punya desain khas para Holy Knights, Ksatria Suci. Dia digambarkan dingin dan kejam. Ada teori kalau Queen Candle sengaja dikirim dalam misi rahasia sebagai Ksatria Suci untuk punya anak dengan sang raja demi tujuan genetik tertentu. Lalu membunuh sang raja dan membawa Gungko kembali ke Tanah Suci Marijoa. Kalau sang raja emang dari klan Davide, berarti Gungko adalah hasil blasteran darah Tenryubito dan klan D. Itulah alasan kenapa Gungko punya bentuk mata lingkaran yang aneh. Bicara soal mata, Queen Candle ini mirip banget sama Cavendish. Ingat gak pas Cavendish masuk ke mode Hakuba? Matanya berubah jadi persis kayak mata Imusama, Mihawk, Zunisha, dan Gungko. Bayangin, udah 28 tahun One Piece berjalan, Oda masih belum menjelasin apa arti dari desain mata lingkaran berlapis ini. Gak mungkin ini cuma kebetulan desain. Oda terlalu perfeksionis dengan simbolisme visual. Ini adalah petunjuk kalau mereka semua berbagi garis darah atau kutukan yang sama dari abad kekosongan. Bagian 3, Koneksi Mother Charmel Misteri Yomi Yomi no Nomi. Gak berhenti sampai di situ, Queen Candle juga diduga punya koneksi dengan Mother Charmel. Fakta kalau Mother Charmel berasal dari West Blue itu mencurigakan banget. Jangan-jangan, Charmel aslinya berasal dari kerajaan Aspria, tempat yang sama dengan asal-usul Queen Candle. Ingat kesamaan ini, Charmel punya kekuatan manipulasi jiwa, Soru-Soru no Nomi, dan Brook menemui buah itu di Elbaf, sementara Brook sendiri adalah raja manipulasi jiwa lewat Yomi Yomi no Nomi. Kebetulan? Gak mungkin. Terlebih lagi, Oda pernah menyisipkan panel di mana Mother Charmel bernyanyi bersama anak-anak panti asuhannya, dan lagu yang mereka nyanyikan adalah Bings no Sake. Charmel punya koneksi gelap dengan pemerintah dunia, dan koneksi itu kemungkinan besar dijembatani lewat kerajaan Aspria, mirip kayak kasus Gungko. Bahkan, pas Oda ngegambar personifikasi dari pedang Brook, Soul Solid, wujud pedangnya itu mirip banget sama visual Mother Charmel. Ingat juga kalau Brook adalah orang yang menghancurkan foto Mother Charmel di Wolechake Island. Dan pas Big Mom mau ngejelasin siapa Charmel sebenarnya, Oda langsung memotong percakapan itu secara sepihak. Terlalu banyak paralel yang sengaja ditutupi Oda di sini. Hal ini membawa kita ke sebuah konklusi gila tentang buah iblis milik Brook. Brook bermimpi jadi bajak laut, tapi kenapa dia mau memakan buah iblis yang bakal bikin dia jadi jangkar, alias gak bisa berenang di laut? Jawabannya, dia gak punya pilihan. Brook memakan Yomi Yomi no Nomi karena sebuah tugas atau kutukan, bukan karena keinginan sendiri. Buah Yomi Yomi kemungkinan adalah harta karun suci milik kerajaan Aspria yang memicu perburuan besar-besaran oleh pemerintah dunia di masa lalu. Buah ini menyembunyikan kekuatan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar hidup kembali. Coba perhatikan polanya. Imu, Nika, Luffy, dan Zaza, Dewa Hujan, semuanya bangkit atau muncul diiringi oleh ritme musik tertentu. Dan di chapter ini, Brook bangkit kembali dari kematian dengan diiringi ketukan melodi musik yang sakral. Cara Brook hidup lagi dari kematian itu mirip banget sama cara Luffy bangkit jadi Gear 5 setelah jantungnya sempat dihentikan oleh Kaido. Apakah Yomi Yomi no Nomi sebenarnya adalah buah iblis tipe dewa atau berhubungan langsung dengan Dewa Hujan Zaza? Mengingat kilas balik Brook ini dimulai tepat setelah eksistensi Dewa Zaza terungkap, hubungan mistis antara sang musisi tengkorak dan dewa kuno ini udah gak bisa dibantah lagi. Kalaupun Brook bukan sang dewa, kita pasti bakal melihat pengguna terdahulu dari buah iblis Zaza di dalam kilas balik masa lalu Brook ini. Sama seperti kita melihat insiden God Valley lewat ingatan masa lalu Kuma dan Rocks. Bagian terakhir ialah tragedi Orpheus, misi menuju abyss. Kembali pada tahun 2019, Oda pernah bilang kalau dia lagi membaca manga klasik, The Rose of Versailles, dan karakter Queen Candle ini kelihatan terinspirasi dari tokoh Lady Oscar. Di cerita itu, Lady Oscar punya kisah cinta tragis dengan teman masa kecilnya dari kelas bawah bernama Andre. Jadi, siap-siap aja, kita bakal disuguhin kisah cinta masa lalu yang sangat tragis dan menguras air mata yang melibatkan Brook di kilas balik ini. Tapi inspirasi terbesar Oda buat karakter Brook sebenarnya adalah Orpheus, musisi legendaris dari mitologi Yunani yang nekat turun ke Underworld, dunia bawah, berbekal sebuah harpa demi menyelamatkan wanita yang dia cintai, Eurice. Nama kerajaan Aspria sendiri punya akar budaya Yunani Romawi, dan kerajaan itu punya gunung berbentuk harpa. Sangat Orpheus banget. Orpheus berhasil memikat penguasa dunia bawah, Hades, dengan musiknya agar diizinkan membawa kembali jiwanya ke dunia atas, dengan syarat dia gak boleh menengok ke belakang selama perjalanan pulang. Tapi Orpheus melanggar syarat itu dan kehilangan cintanya selamanya. Di dunia One Piece, Brook adalah representasi hidup dari Orpheus. Dia udah pernah pergi ke akhirat dan berhasil kembali ke dunia nyata. Apakah dia harus melakukannya sekali lagi?
Apakah Brook harus turun ke dimensi abis milik Imusama untuk menyelamatkan jiwa Gunko dan korban lainnya yang jiwanya sedang dikendalikan lewat kekuatan musik kematian? Banyak orang gak percaya kalau dunia bawah atau underworld itu nyata di One Piece. Tapi eksistensi kekuatan Brook dan sketsa resmi dari Oda yang menggambarkan Brook berjalan di atas papan penunjuk arah menuju neraka adalah bukti konkret kalau dimensi itu beneran ada. Di One Piece, kita udah sering lihat dimensi alternatif lewat kekuatan doa-doa no Nomi milik Blueno atau Mira-Mira no Nomi milik Brule. Jadi, turun ke dimensi abis buat ngalahin Imusama secara langsung itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi di final saga nanti. Sama seperti kisah Nabi Yunus yang terperangkap di dalam perut paus selama 3 hari 3 malam, Brook dan Imu sama-sama punya simbolisme, ditelan oleh monster laut raksasa, hiu dan paus. Oda benar-benar jenius menyembunyikan keterikatan lore ini selama lebih dari 20 tahun. Brook bukan cuma sekadar tengkorak mesum pencari celana dalam, dia adalah saksi kunci sejarah hancurnya aliansi kuno Jaibao 800 tahun lalu. Gimana menurut kalian? Apakah buah iblis Brook adalah kunci buat menembus dimensi pertahanan mutlak milik Imusama? Dan apa sebenarnya alasan Imu menghancurkan aliansi kuno Jaibao demi berkuasa selama 800 tahun sendirian? Tulis semua teori gila kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa buat klik tombol like, share video ini ke grup nakama kalian, dan pencet tombol subscribe biar kita bisa segera nembus angka 5.000 subscriber secepatnya.